Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 2171 Alam Hidup dan Mati Tingkat ke-7. Cincin Ruyi melintas dan menghilang di bawah tanah bersama tubuh Lin Bai. Di sebuah jalan di kota orang mati hidup, tubuh Lin Bai melompat keluar dari kehampaan. Dia melihat ke atas dan melihat sekeliling. Tanpa ragu-ragu, Lin Bai langsung keluar dari kota orang mati hidup. Ho 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 ho. Tolong, tolong. Sekarang semakin banyak prajurit memasuki kota orang mati, mayat iblis di sini juga terbangun dan mulai bertarung dengan para prajurit di kota. Bertarung. Oleh karena itu, ketika Lin Bai datang ke kota orang mati hidup pada saat ini, dia dapat mendengar teriakan terus-menerus dari para prajurit di sekitarnya. Namun Lin Bai tidak berhenti, dan langsung pergi keluar kota orang mati yang masih hidup. Sekarang saya telah memperoleh mata air surga dan angan-angan, ini pasti akan membuat cuaca Situ Yun memburuk. Jika saya berada di kota tempat orang mati yang masih hidup tersisa, aku takut dia akan menemukanku. Pasti akan ada masalah. Pokoknya, aku sudah mendapatkan cukup harta. Ayo tinggalkan kota orang mati hidup dulu. Lin Bai berguling, bergegas keluar dari kota orang mati hidup, dan langsung menuju ke kejauhan. Setelah berangkat, Lin Bai terbang dengan kecepatan penuh selama 3 hari, dan akhirnya berhenti di hutan purba tak berpenghuni. Ia menemukan sebuah gunung, membuka gua, dan masuk. Duduk bersila, Lin Bai dengan gembira menyentuh cincin Ruyi di tangannya dan berkata sambil tersenyum, cincin Ruyi ini adalah harta yang nyata. Jika saya menggunakannya dengan baik, pasti akan menghasilkan keajaiban. Lin Bai menyeringai, Lin Bai adalah sangat puas dengan cincin Ruyi. Bahkan Lin Bai senang karena dia benar dengan tidak memberikan cincin Ruyi kepada Situ Yuntian hari itu. Dan hari itu di pegunungan, jika Lin Bai tahu bahwa cincin angan-angan ini begitu luar biasa, bahkan menghadapi Situ Yuntian, putra semi suci, Lin Bai akan merebutnya. Setelah beberapa saat, Lin Bai mengeluarkan labu hijau dari tas penyimpanannya, dan setelah mengeluarkan mata air jiwa surgawi, Lin Bai tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apa kegunaan ajaib dari mata air jiwa surgawi, cobalah dengan melahap jiwa pedang. Segera, Lin Bai Yuan menelan kekuatan jiwa pedang, memurnikan mata air spiritual dalam labu hijau sedikit demi sedikit, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual murni dan menyuntikkannya ke tubuh Lin Bai, lalu menyuntikkan kekuatan spiritual. Kekuatan ke dalam ramuan ilahi. Tentu saja, itu bisa disempurnakan dengan jiwa pedang yang memakan. Lin Bai tampak bahagia, maka menyempurnakannya dengan cara ini akan jauh lebih mudah. Saat ini, pegas jiwa sebenarnya memiliki efek meningkatkan kultivasi dan memulihkan cedera. Tidak heran orang-orang itu para pejuang di kota Tianlan dapat mengandalkan mata air jiwa surgawi untuk melawan murid-murid Sekte Iblis. Jika Sekte Sen dan Sekte Iblis tidak berperang saat itu, mata air jiwa surgawi mungkin akan tetap ada. Jadilah harta budidaya yang sangat penting di Sekte Senmo. Lin Bai berkata dalam hatinya berpikir seperti ini. Karena kamu dapat meningkatkan kultivasimu, mari kita gunakan jiwa pedang yang memangsa untuk menyempurnakannya. Mata Lin Bai berkedip, dan dia menjalankan jiwa pedang yang memangsa tanpa meninggalkan ruangan apapun, menyempurnakan mata air Tianxin di labu hijau sedikit demi sedikit. Dengan pemurnian Tianxin Kuan, budidaya Lin Bai juga mulai berkembang. Puncak alam hidup dan mati tingkat ke-5. Alam kelahiran dan kematian tingkat ke-6. Puncak alam hidup dan mati tingkat 6. 7 hari kemudian, kultivasi Lin Bai terhenti di puncak alam kelahiran dan kematian tingkat 6. Lin Bai tampak sedikit cemas. Dia melihat beberapa Tianxin Kuan yang tersisa di labu hijau dan mengertakkan gigi dan berkata, hancurkan untukku. Alam kehidupan dan kematian tingkat ke-7. Lin Bai mengeluarkan akar abadi roh dari tas penyimpanan pada saat yang sama, dan menggunakan jiwa pedang pemakan untuk menelan kekuatan spiritual dari akar roh abadi. Kakak. Tidak lama kemudian, suara tiupan datang dari tubuh Lin Bai pada saat ini, tingkat kultivasinya telah berhasil menembus alam hidup dan mati tingkat ke-7. Huhu. Lin Bai menghela nafas panjang, memandangi labu hijau kosong dan akar peri roh yang telah berubah menjadi pasir di tangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum pahit, saya telah menggunakan semua Tianxin Kuan, dan saya masih akan menggunakan energi asli. Akar roh abadi yang datang untuk mengolah tubuh 9 kesengsaraan bulan merah dimurnikan bersama, dan kemudian mereka menerobos ke alam hidup dan mati tingkat ke-7. Lin Bai sedikit tidak puas dengan terobosan saat ini. Jika begitu banyak mata air jiwa surgawi dijual, itu akan bernilai setidaknya puluhan juta cairan spiritual, atau bahkan ratusan juta cairan spiritual, tetapi itu hanya memungkinkan saya menerobos kedua alam. Mata Lin Bai berkedip. Menyipitkan mata, katanya dengan ekspresi agak pahit. Memang benar semakin jauh kamu berlatih, semakin banyak cairan spiritual dan darah iblis yang kamu butuhkan. Lin Bai sedikit kesal. Jika dia tidak berada di alam rahasia para dewa dan iblis, Lin Bai telah menemukan mata air Tianxin dan mengandalkan kekuatan mata air spiritual ini untuk menerobos ke alam hidup dan mati tingkat ke-7,
jika dia berada di Akademi Dongsu, Lin Bai tidak tahu berapa banyak energi yang harus dia keluarkan untuk menerobos. Tapi tidak apa-apa. Sekarang kultivasi saya telah mencapai alam hidup dan mati tingkat ke-7, kekuatan saya juga meningkat. Sekarang saya memiliki kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri di alam rahasia para dewa dan iblis. Saya tidak punya menjadi malu seperti sebelumnya. Lin Bai tiba-tiba dia berdiri dengan senyum di wajahnya. Dengan tingkat kultivasi alam hidup dan mati tingkat ke-7, jika saya menggunakan teknik pedang pencapai surga, kekuatan saya akan sebanding dengan alam hidup dan mati tingkat ke-8. Pil ilahi 5 elemen dan ilmu pedangku, seharusnya tidak ada yang bisa membunuh keberadaan alam hidup dan mati tingkat ke-9. Ini masalah yang sangat besar. Dan bahkan jika aku menghadapi seorang pejuang yang telah mencapai kesempurnaan agung dari alam kehidupan dan kematian, saya masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Hanya saja, untuk prajurit di tingkat putra suci, saya masih harus mencapai setidaknya tingkat ke-9 dari alam kehidupan dan kematian. Hanya dengan begitu kita bisa bertarung dengan mereka. Lin Bai sekarang memiliki penilaian yang benar-benar baru atas kekuatannya sendiri. Kemudian kita akan mencari beberapa objek spiritual untuk menaikkan tingkat kultivasi kita hingga sekitar alam hidup dan mati tingkat ke-9. Kemudian kita akan mencari objek spiritual lainnya untuk mengolah tubuh 9 kesengsaraan bulan merah tingkat ketiga. Lagi pula ini masih pagi. Butuh waktu 3 bulan untuk membuka alam rahasia para dewa dan iblis, dan baru 10 hari berlalu. Lin Bai beristirahat selama setengah hari dan meninggalkan gua lagi, tanpa berhenti sama sekali, dan melanjutkan dalam perjalanan berburu harta karun. Alam rahasia dewa dan iblis adalah tanah harta karun. Lin Bai baru berada di sini selama 10 hari dan telah menerima begitu banyak kesempatan. Tentu saja, dia tidak ingin membuang waktu dan terus berburu harta karun. Tidak hanya Lin Bai, tetapi semua prajurit di alam rahasia para dewa dan iblis juga seperti ini sekarang. Mereka tidak membuang waktu dan berusaha sekuat tenaga untuk berburu harta karun. Bahkan Situ Yuntian pun seperti ini. Situ Yuntian direnggut oleh Lin Bai di pegunungan, namun ketika ia sampai di kota orang mati hidup, ia tidak dengan panik mencari Lin Bai, melainkan mencari harta karun lainnya, dan akhirnya ia menemukan dia mengunjungi mata air jiwa surgawi, tapi sayangnya Lin Bai sampai lebih dulu. 2 hari setelah Lin Bai meninggalkan gua, di suatu tempat di alam misterius para dewa dan iblis, sekelompok prajurit mengejar 3 pria dan 1 wanita. Ketiga pria dan 1 wanita ini jelas-jelas adalah Meng Li, Chang Sun Yun, Wu Ming, dan Su Xiang. Zhu Jingyi, jangan terlalu sering menindas orang lain. Wu Ming meraung dengan gigi terkatup. Prajurit yang mengejar Wu Ming dan yang lainnya jelas-jelas adalah Zhu Jingyi, tetapi selain Zhu Jingyi, ada lebih dari 10 prajurit di alam hidup dan mati tingkat ke-7 dan ke-8. Wu Ming dan yang lainnya tentu saja bukan tandingan mereka. Zhu Jingyi mencibir dan berkata, karena aku tidak dapat menemukan Lin Bai, tapi aku menemukanmu, aku akan melampiaskannya padamu terlebih dahulu. Bunuh mereka, simpan wanita itu. Zhu Jingyi berkata sambil tersenyum dingin. Segera, selusin prajurit terbang dengan ganas dari sisi Zhu Jingyi dan menyerang Wu Ming dan yang lainnya. Wajah Wu Ming dan yang lainnya pucat. Bab 2172 bertemu dengan Su Xiang. Di gunung tandus yang tidak diketahui, Lin Bai meringkuk dan mengambil tas penyimpanan di tanah. Dia membukanya dan melihat bahwa di dalamnya sudah busuk. Lin Bai menjatuhkan tas penyimpanan itu dengan kecewa. Ini sudah hari kedua setelah Lin Bai meninggalkan gua, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang baik di alam rahasia para dewa dan iblis. Meskipun berbahaya, memang ada banyak harta karun pada saat itu. Dan meskipun saya juga menemukan beberapa tas penyimpanan di luar hutan belantara ini, harta karun itu benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Pada saat itu, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, cobalah keberuntunganmu dan lihat apakah kamu dapat menemukan tempat dengan harta karun yang besar. Lin Bai terus terbang ke depan. Tapi saat Lin Bai melaju ke depan untuk beberapa saat, dia tiba-tiba melihat pelangi berkedip dari cakrawala. Lin Bai tiba-tiba mengerutkan kening, melihat orang-orang ini, dan menemukan seorang wanita melarikan diri di depannya. Di belakang wanita ini, ada 3 prajurit di alam hidup dan mati tingkat 8, mengejarnya. Tingkat kultivasi wanita itu tidak tinggi, dia hanya berada di alam kelahiran dan kematian tingkat ke-4, dan sekarang tubuhnya terluka parah, jadi dia tidak bisa menjadi lawan dari orang-orang ini. Apakah ini perburuan harta karun yang lain? Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Bai telah mengalami hal serupa berkali-kali. Seperti yang disebutkan sebelumnya, aturan alam rahasia para dewa dan iblis adalah siapapun yang memiliki harta itu adalah musuhnya. Lin Bai juga telah melihat banyak prajurit mendapatkan harta karun sebelumnya, tetapi mereka segera dibunuh oleh rekan mereka. Setelah Lin Bai meliriknya, dia ingin pergi, tetapi ketika sekelompok orang ini mendekat, ekspresi wajah Lin Bai menjadi dingin, karena dia melihat wanita yang dikejar di depan tampak sangat familiar.
Su Junior Sister Xiang. Lin Bai membuka matanya lebar-lebar dan menatap wanita itu. Su Xiang dipenuhi bekas luka, dalam keadaan menyedihkan, dan wajahnya pucat. Dia mengertakkan gigi dan menggunakan kekuatan spiritualnya dengan seluruh kekuatannya, dan berlari menjauh, berusaha mati-matian untuk menyingkirkan para pengejar di belakangnya, namun ketiga pendekar di alam hidup dan mati tingkat 8 tidak melepaskan sama sekali arti, melewati Wang Yisu. Haha, gadis kecil, berhentilah melarikan diri. Kamu tidak bisa lepas dari genggaman kami. Ikuti. Kami kembali dengan patuh, jangan sampai kami mengambil tindakan dan menyakitimu lagi. Dua saudara junior, menurutku dia tidak ingin bersulang kamu. Jika kamu dihukum dengan minum anggur, maka berhentilah berbicara omong kosong, hancurkan dia, dan kemudian bawa dia kembali ke saudara muda Su Jingyi. Ekspresi. Tiga prajurit di alam hidup dan mati tingkat 8 berangsur-angsur berubah dingin, dan mereka tidak bermaksud berbicara omong kosong dengan Su Xiang. Kekuatan spiritual di tubuhnya tiba-tiba menyala dan memukul punggung Su Xiang dengan keras. Puff! Su Xiang memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari udara. Pada saat itu, tiga prajurit di alam hidup dan mati tingkat 8 jatuh di samping Su Xiang dan mencibir, "Lari, lari, biarkan aku melihat di mana kamu bisa lari." Wajah Su Xiang pucat, matanya pecah. Dan dia sekarat. Melihat tiga orang di depannya tanpa ekspresi, bahkan ada keputusasaan di wajahnya, dan dia secara alami berpikir bahwa dia pasti akan mati hari ini. Hancurkan kultivasinya dan ambil dia kembali. Dialah yang diinginkan oleh saudara muda Su Jingyi. Kata ketiga prajurit itu dengan dingin. Baik, segera, seorang prajurit maju selangkah dan memukul perut Su Xiang dengan telapak tangan. Su Xiang menutup matanya, tidak mampu menahan sama sekali. Dia hanya bisa pasrah pada takdir dan membiarkan ketiga orang ini menghancurkan dantiannya dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba pada saat ini, cahaya pedang yang terang merobek langit dan menebas awan seperti pelangi yang menembus matahari. Cahaya pedang menembus langit dan bumi, dan sangat tajam. Tidak bagus. Prajurit yang menyerang Su Xiang tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya dan wajahnya berubah drastis. Dia tiba-tiba mendongak dan melihat cahaya pedang menebas ke arahnya. Dia buru-buru berhenti dan bersiap untuk mundur, tapi di sini dalam sekejap, cahaya pedang jatuh. Ah! Jeritan melengking bergema. Su Xiang membuka matanya karena terkejut dan melihat prajurit yang baru saja menyerangnya tiba-tiba mundur 100 meter, dan lengan kanannya dipotong dengan pedang. Su Xiang tampak terkejut. Sebelum dia dapat memahami apa yang sedang terjadi, dia mendengar ketiga prajurit itu melihat ke belakang Su Xiang dan berkata dengan suara dingin, "Siapa kamu? Berani mengganggu urusan kami? Tahukah kamu siapa kami? Apakah kamu seseorang?" Su Xiang melihat tiga orang melihat ke belakang, dan dia juga melihat ke belakang sedikit, dan melihat seorang pria berpakaian putih berdiri tegak di belakangnya, memegang pedang tajam di tangannya, dengan ekspresi acuh tak acuh. Ruo Bingsuang. Tetapi ketika Su Xiang melihat pria berbaju putih, air mata di matanya tidak bisa berhenti mengalir, dan dia berteriak dengan suara tercekat, "Saudara Lin Bai." Lin Bai membantu. Su Xiang bangkit dari tanah dan mengambilnya dari tas penyimpanan. Dia mengeluarkan diksuan dan memberikannya padanya, dan berkata sambil tersenyum, "Su Xiang, apa yang terjadi? Siapa mereka? Mengapa mereka mengejarmu?" Su Xiang berkata dengan tergesa-gesa, "Kakak Lin Bai, mereka adalah Wan Xing, para prajurit di pulau itu adalah Su Jingyi yang meminta mereka untuk menangkapku. Saudara Lin Bai, pergi dan selamatkan saudara Wu Ming, saudara Meng Li, dan saudara Chang Sun Yun. Mereka hanya menahan saya agar untuk memberiku waktu untuk pergi. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka sekarang." Mata Lin Bai berbinar dan dia berkata dengan terkejut, "Orang-orang Li Jis. Su Jingyi mengirim mereka ke sini. Chang Sun Yun, Meng Li, Wu Ming." Lin Bai mengangkat matanya. "Ayo, lihat tiga orang di depanmu." Ekspresi mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ketiga orang itu berkata dengan wajah dingin, "Nak, apakah kamu tidak ingin hidup? Beraninya kamu mengganggu urusan kami di Pulau 10.000 Bintang. Kamu benar-benar memotong salah satu tanganku, aku ingin hidupmu. Hidup dan mati belaka. Dia hanyalah prajurit tingkat 7. Mengapa kamu tidak berbicara omong kosong dengannya? Bunuh dia." Ketiga pria itu marah dan menyerang Lin Bai dari tiga arah. Su Xiang tampak terkejut dan berteriak, "Saudara Lin Bai, hati-hati." Melihat tiga orang menyerang, Lin Bai berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak sama sekali. Tetapi pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba bergerak, pedang dingin cahaya melintas udara. Su Xiang hanya melihat bahwa di antara tiga orang yang awalnya bergegas menuju Lin Bai, kepala mereka berdua terbang langsung, sementara sosok orang lain terbang dan memukulnya dengan keras sejauh 100 meter, muntah darah. Ah! Orang yang mendarat di tanah berteriak kesakitan. Dia buru-buru ingin bangun, tetapi ketika dia bergerak,
ujung pedang yang dingin menyentuh lehernya, dia melihat ke sepanjang ujung pedang dan melihat wajah yang bahkan lebih dingin dari ujung pedang. He. Dia benar-benar membunuh dua prajurit di alam hidup dan mati tingkat 8 dengan satu pedang. Bagaimana mungkin dia adalah tingkat budidaya alam hidup dan mati tingkat ke-7? Kata prajurit itu dengan sangat ngeri. Suxiang juga sangat ketakutan dengan pemandangan ini sehingga dia membuka mulutnya. Luar biasa. Lin Bai berkata dengan dingin, saya harap Anda mengerti bahwa Anda tidak mati di bawah pedang itu sekarang, bukan karena tingkat kultivasi Anda yang tinggi, tetapi karena saya ingin membuat Anda tetap hidup. Saya mengerti. Prajurit 10 Pulau Seribu Bintang secara alami memahami bahwa jika Lin Bai mencoba membunuhnya dengan pedang itu sekarang, dia mungkin juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Lin Bai bertanya dengan dingin, di mana Chang Sun Yun, Meng Li, dan Wu Ming. Bab 2173, 10.000 kehancuran Gua Surga. Chang Sun Yun, Meng Li, Wu Ming, di mana mereka? Lin Bai menatap orang ini dan berkata dengan mata yang sangat dingin. Mendengar suara dingin Lin Bai, prajurit di bawah pedang berkata dengan mata gemetar, tolong yakinlah, saudara senior, mereka tidak boleh mati, Lin Bai bertanya, bicaralah dengan jelas. Prajurit itu berkata, saudaraku, apa yang terjadi ini? Kami menemukan ngarai misterius di depan, yang mungkin merupakan gua segala kepunahan yang legendaris, jadi kami ingin mengirim orang untuk menjelajahi jalannya. Berbahaya, tak satu pun dari kami yang mau masuk. Saat ini, kami melihat beberapa dari mereka. Jadi saudara Zhu Jingyi meminta kami untuk menangkap mereka, berharap membiarkan mereka menjelajahi jalan menuju gua 10.000 ujung. Setelah mendengar kata-kata prajurit itu, Lin Bai segera matanya bersinar dan dia berkata dengan dingin, Gua Wani. Lin Bai teringat apa yang dikatakan Fang Yiyun sebelumnya, di alam rahasia para dewa dan iblis, tempat paling berbahaya adalah 9 pegunungan dan 1 lautan. Serta kota orang mati hidup, gua kehancuran abadi, istana jiwa abadi, Del. Lin Bai telah bertemu dengan kota orang mati hidup. Sekarang saya benar-benar bertemu Wani Cave Heaven lagi. Lin Bai berkata dengan dingin, bawa aku ke gua 10.000 kehancuran, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Prajurit itu berkata dengan gembira, iya, terima kasih, kakak, terima kasih banyak, kakak. Lin Bai memegang tenggorokan prajurit itu dan kembali menatap Su Xiang, berkata, adik perempuan Su Xiang, aku akan menyelamatkan Wu Ming dan yang lainnya. Kamu dapat menemukan tempat terdekat untuk menyembuhkan lukamu. Setelah aku menyelamatkan mereka, aku akan datang untukmu. Su Xiang bangkit dan berkata, aku pergi juga. Lin Bai berkata, tapi kamu terluka parah. Su Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa melakukannya. Aku pasti akan melakukannya mendapatkan kembali kekuatanku sebelum mencapai gua segala kehancuran. Lin Bai berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Jika Lin Bai meninggalkan Su Xiang di sini sendirian, dan Lin Bai khawatir. Jika dia bertemu prajurit lain lagi, Su Xiang tidak akan bisa melawan. Kalau begitu ayo pergi. Lin Bai dan Su Xiang terbang ke langit bersama-sama, dan di bawah bimbingan para pejuang, mereka menuju gua 10.000 kehancuran. 3 jam kemudian, Lin Bai terbang di udara dan melihat semakin banyak prajurit di sekitarnya. Dan mereka semua menuju ke arah yang sama. Pemandangan ini sangat mirip dengan saat saya menemukan kota orang mati hidup sebelumnya. Ngarai di depan adalah gua 10.000 kepunahan. Prajurit di tangan Lin Bai menunjuk ke ngarai di depan dan berkata. Lin Bai mendarat di gunung dan memandang ngarai dari kejauhan. Ngarai ini panjangnya sekitar 10.000 kaki, dipenuhi kabut putih tebal, yang terkesan agak misterius, seperti mulut iblis yang terbuka di bumi, mencoba menelan segala sesuatu di dunia. Setelah Lin Bai melihatnya, dia melihat ke kedua sisi ngarai dan menemukan bahwa puluhan ribu prajurit telah berkumpul di sini. Namun, sebagian besar prajurit masih menunggu dan mengawasi, dan hanya beberapa prajurit yang tidak takut mati yang turun ke ngarai. Prajurit itu berkata, di bawah gua 10.000 kehancuran, tidak ada yang tahu bagaimana tempat ini terbentuk. Yang diketahui semua orang pada saat itu adalah, pada dasarnya tidak ada prajurit yang masuk ke tempat ini yang bisa keluar hidup-hidup. Su Xiang mendengar ini, memandang Lin Bai dengan cemas dan berkata, saudara Lin Bai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lin Bai berkata sambil berpikir, mengapa saya tidak melihat Li Jis? Prajurit itu berkata, saudara senior Li Jis tidak bersama kami, tapi kami di sini, saya bertemu dengan kakak senior Wang Qing dan 2 putra semi suci dari sekolah Tao lainnya di sekitar gua surga Wanmi. Mo Baihe di halaman timur dan Zhang Qian di halaman utara. Jika mereka berada di luar ngarai sekarang dan tidak dapat melihat mereka, itu berarti mereka telah memasuki ngarai. Prajurit itu berada di antara kerumunan di sekitar ngarai. Setelah lama mencari, tidak ada jejak Zhu Jingyi, Wang Qing,
Mo Baihe dan Zhang Qian yang ditemukan, jadi dia segera menilai bahwa mereka mungkin telah memasuki ngarai. Saya telah mengatakan semua yang perlu saya katakan. Tolong, kakak senior, bisakah Anda melepaskan saya, kata prajurit itu dengan gemetar. Lin Bai menjatuhkan pria itu dengan telapak tangan dan berkata dengan suara dingin, pergilah, jika kamu memberitahu saya bahwa kamu berani mengambil tindakan terhadap teman-temanku lagi, kamu tidak hanya akan mati, tetapi keluarga dan teman-temanmu, aku tidak akan melepaskannya. Lulus. Prajurit itu berkata dengan air mata rasa terima kasih, tolong yakinlah, saudara senior, saya akan meninggalkan Pulau 10.000 Bintang setelah saya meninggalkan alam mistik dewa dan iblis dan kembali ke halaman selatan, dan aku tidak akan pernah merepotkan kakak laki-lakiku lagi. Setelah mengatakan itu, prajurit itu berbalik dan pergi. Pergi, tinggalkan tempat ini. Su Xiang, tunggu di luar, aku akan masuk mencari Wu Ming dan yang lainnya, kata Lin Bai. Su Xiang berkata dengan penuh semangat, saudara Lin Bai, biarkan aku masuk bersamamu. Lin Bai berkata, meskipun beberapa lukamu telah pulih, tingkat kultivasimu terlalu rendah pada saat itu, jadi kamu harus tetap berada di luar. Setelah itu, Lin Bai terbang tanpa ekspresi dan mendarat di tepi ngarai. Pada saat itu, mata Lin Bai bersinar, dan sosoknya perlahan jatuh ke bawah di sepanjang tebing ngarai. Setelah melihat Lin Bai memasuki ngarai, Su Xiang sedikit khawatir, dan ekspresinya sedikit ragu-ragu, lalu dia mengertakkan gigi dan sepertinya telah membuat keputusan yang sulit. Saudara Wu Ming dan yang lainnya jatuh ke dalam situasi ini karena aku. Bagaimana aku bisa hanya duduk dan menunggu kematian? Su Xiang mengertakkan gigi dan berjalan menuju ngarai. Tak lama setelah Lin Bai memasuki ngarai, dia juga memasuki ngarai. Entah seberapa dalam ngarai ini, Lin Bai turun selama setengah jam tanpa mendarat di dasar. Kabut putih di ngarai semakin tebal, membuat Lin Bai tidak bisa melihat dengan jelas. Tapi saat Lin Bai semakin dekat ke ngarai, kemudian semakin banyak teriakan yang terdengar. Ah! Jeritan para prajurit terus menyebar ke bawah. Ketika Lin Bai mendengar teriakan ini, dia bisa membayangkan betapa berbahayanya di bawah ngarai, wajahnya segera menjadi gelap, dan dia perlahan-lahan jatuh ke bawah ngarai, sedikit demi sedikit. Setengah jam berlalu, dan Lin Bai jatuh ke ngarai tanpa bahaya apapun. Air. Pada saat ini, Lin Bai terkejut menemukan ada sungai hijau di bawah ngarai. Hanya saja air di sungai ini tidak mengalir sama sekali, merupakan sungai mati. Lin Bai tidak jatuh ke dalam air, melainkan tergantung di tebing, menjatuhkan batu, dan jatuh ke dalam air. Batu itu jatuh ke dalam air, dan terdengar suara, cici, di mata Lin Bai, batu itu langsung meleleh di tepi sungai mati, dan menghilang ke sungai mati dengan gumpalan asap putih. Sungai ini beracun, dan prajurit manapun yang jatuh ke dalamnya akan rusak. Lin Bai mengecilkan matanya. Pada saat itu, tidak jauh dari Lin Bai, seorang pendekar tanpa sengaja terjatuh ke dalam air. Segera terdengar teriakan, Lin Bai melihat tubuh pendekar itu dicairkan oleh sungai mati dan berubah menjadi tulang, sedangkan tulangnya tenggelam ke dalam air. Dasar sungai mati. Melihat pemandangan ini, Lin Bai semakin takut untuk melangkah ke sungai kematian. Bab 2174 Tulang menjadi perahu. Lin Bai memandangi sungai mati di ngarai dengan ekspresi serius di wajahnya. Segera, Lin Bai mulai bergerak maju perlahan di sepanjang tebing. Tidak lama kemudian, Lin Bai melihat semakin banyak prajurit di tebing depan. Para prajurit ini berkumpul di sini, bukannya bergerak maju, mereka melihat ke pintu masuk gua yang gelap di depan mereka. Lin Bai mendongak dan melihat di ujung sungai mati, sebuah lubang muncul di ngarai, di dalamnya gelap gulita, bahkan sinar matahari yang mencapai titik ini akan diserap oleh lubang hitam tanpa meninggalkan jejak. Dan sungai mati itu juga masuk ke dalamnya. Desir, desir, desir. Ketika Lin Bai melihat ke lubang hitam, dia juga melihat banyak prajurit bergegas ke dalamnya dan menghilang. Apakah ini surga Gua Wani? Lin Bai berkata dengan heran. Segera, Lin Bai melihat ke tebing di luar surga Gua Wani, mencari para prajurit satu persatu dengan sangat cepat, tetapi tidak melihat Meng Li, Wu Ming dan lainnya, tetapi Lin Bai melihat Zhu Jingyi. Zhu Jingyi sepertinya mendapatkan banyak manfaat setelah memasuki alam rahasia para dewa dan iblis. Pada saat ini, tingkat kultivasinya juga telah ditingkatkan dari alam kelahiran dan kematian tingkat ketiga ke alam tingkat kelima. Kelahiran dan kematian. Zhu Jingyi. Mata Lin Bai bersinar, dan tubuhnya tiba-tiba terbang ke depan. Pedang iblis di tangannya bersinar, dan dia menyerang langsung ke arah Zhu Jingyi. Zhu Jingyi tiba-tiba merasakan rasa dingin di punggungnya. Dia berbalik dan melihat Lin Bai menusuk punggungnya dengan keras dengan pedang. Dia segera berteriak ngeri, Lin Bai, apa yang ingin kamu lakukan? Kehidupan Zhu Jingyi terkejut dan menarik perhatian banyak orang. Meng Li, Chang Sun Yun, Wu Ming, di mana mereka? Lin Bai bertanya dengan dingin sambil membunuh dengan pedangnya.
Kultivasimu telah mencapai alam hidup dan mati tingkat ke-7. Zhu Jingyi sangat terkejut. Dia dengan cepat berbalik, mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memblokir pedang Lin Bai. Tapi begitu Lin Bai bergerak, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun budidaya Zhu Jingyi telah menembus alam hidup dan mati tingkat ke-5, dia bukan tandingan Lin Bai. Hanya dengan satu pukulan pedang, Zhu Jingyi dipukuli hingga muntah darah. Kakak senior Wang Qing, selamatkan aku. Zhu Jingyi memuntahkan seteguk darah, menatap seorang pemuda, dan berteriak dengan cemas. Pemuda berjubah putih itu memiliki wajah yang tampan dan ekspresi yang serius, dia buru-buru menoleh ke belakang, mengarahkan jarinya dan menghempaskan ujung pedang Lin Bai, dan segera berteriak, adik laki-laki dari kampus selatan, tunggu sebentar. Pemuda itu ternyata adalah Wang Qing, salah satu dari 5 putra semi suci di Akademi Selatan. Lin Bai telah bertemu dengan 5 putra kuasi suci Akademi Selatan, yaitu Li Jis, Hua Muqing, Wang Qing, Zhang Xianqi, dan Lan Yuxin. Setelah Wang Qing mengalahkan Lin Bai dengan satu jari, dia segera berkata, adik laki-laki dari Akademi Selatan, sebelum surga Gua Wanji, tidak hanya ada prajurit dari Akademi Selatan kita tetapi juga prajurit dari 3 sekolah Tao lainnya. Sekarang mereka adalah tidak bertengkar di antara mereka sendiri. Waktu. Bahkan jika Anda memiliki keluhan dengan Zhu Jingyi, tolong kesampingkan untuk sementara waktu dan bicarakan hal itu setelah Anda pergi dari sini. Kata Wang Qing dingin. Segera pada saat ini, 2 suara aneh dan menyeramkan datang, para prajurit dari halaman selatan benar-benar terjebak dalam lumpur. Karena Anda akan melakukannya di sini, maka kami dari halaman timur tidak akan menemani Anda. Saat dia berbicara, para prajurit dari halaman timur, dengan ekspresi arogan di wajahnya, langsung melompat dan memasuki gua 10.000 kehancuran. Ayo pergi, sudah hampir waktunya, seorang lelaki lain juga tersenyum tipis dan melangkah masuk. Kedua orang ini adalah Mo Baihe, putra kuasi Santo dari kampus timur, dan Zhang Qian, putra kuasi Santo dari kampus utara. Segera, ketika 2 putra kuasi suci dari halaman timur dan halaman utara melangkah ke dalam gua 10.000 kehancuran, sejumlah besar prajurit halaman timur dan prajurit halaman utara juga mengikuti mereka. Wajah Wang Qing menjadi gelap, tampak sedikit tidak sedap dipandang. Adik laki-laki dari kampus selatan. Wang Qing memandang Lin Bai. Lin Bai mencibir, mengabaikan Wang Qing sama sekali, dan menyerang Zhu Jingyi dengan pedangnya. Wajah Zhu Jingyi langsung menjadi ketakutan, dia mengertakkan gigi dan bergegas menuju pintu masuk gua. Aku ingin melarikan diri. Lin Bai melintas dan bergegas ke gua kehancuran. Wang Qing hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, melangkah keluar dan memasuki gua 10.000 kehancuran. Melangkah ke dalam gua 10.000 kehancuran, ada kegelapan di dalamnya. Dalam kegelapan, Lin Bai melihat sekeliling dengan pandangan kosong, tetapi tidak melihat satupun prajurit. Tetapi ketika Lin Bai menundukkan kepalanya dan melihat ada tulang putih di bawah telapak kakinya. Dan di bawah tulang putih itu adalah sungai kematian berwarna hijau tua. Di dalam gua Wanji, sebenarnya ada hamparan tanah yang sangat luas. Di Laut Mati, para pejuang hanya bisa berjalan di atas tulang. Jika mereka tidak sengaja jatuh ke sungai mati ini, mereka akan langsung berubah menjadi tulang. Kata Lin Bai ngeri. Segera, Lin Bai menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan tulang di bawah kakinya dan segera bergerak maju. Di gua 10.000 kehancuran, kamu tidak bisa terbang, kamu tidak bisa masuk ke dalam air, kamu tidak bisa meninggalkan tulang, kamu hanya bisa mengandalkan tulang-tulang ini untuk bergerak maju. Wajah Lin Bai berkilat, aku ingin tahu apa yang terjadi pada Wu Ming dan yang lainnya sekarang. Saya harus menemukan mereka sesegera mungkin. Mereka, Lin Bai mengendalikan tulang-tulang itu dan terbang ke depan. Tidak lama setelah Lin Bai bergerak maju, dia menemukan teratai aneh tumbuh di air hijau tua di depan. Teratai ini sebenarnya bisa tumbuh di air ini. Tidak, ini bukan teratai biasa, kali ini, teratai Huangquan. Mata Lin Bai berkilat, dan dia melihat ke arah teratai di kejauhan, dengan pandangan di wajahnya. Dia merasakan sedikit keterkejutan yang luar biasa, untuk mengenang alkimia iblis besar, dia hanya pernah melihat Huangquan Lian sekali, dan itu terjadi di sungai tempat jutaan orang tewas dalam pertempuran. Alkimia iblis besar selama perang, jutaan orang tewas, mayat mereka membusuk, dan minyak mayat berkumpul di sungai. 100 tahun kemudian, Huangquan Lian tumbuh di sungai minyak mayat ini. Mungkinkah dikatakan begitu di ngarai ini, di gua dan surga 10.000 kehancuran. Cairan hijau tua di dalamnya bukanlah air, tapi minyak mayat. Mata Lin Bai menyusut, memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya terasa ngeri. Lin Bai mengemudikan Bai Gu, mendekat, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil teratai dunia bawah. Untuk mengenang alkimia iblis besar, teratai dunia bawah adalah makhluk spiritual langka antara langit dan bumi. Ia lahir di dunia bawah. Ia mekar dalam kematian dan dilepaskan ke dalam kehidupan,
dan dapat digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat raja. Bahkan sekarang di benua kuno, nilai Huang Kuanlian dapat mencapai puluhan juta cairan spiritual. Ini itu juga harta karun. Lin Bai tampak bahagia dan mendekat. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba datang dari kejauhan, ramuan ini milikku. Jika kamu berani melepasnya, prajurit kampus selatan, aku akan membunuhmu. Mendengar suara itu, Lin Bai tiba-tiba berbalik dan melihat, di kejauhan, seorang prajurit menginjak tulang putih dan datang dengan kecepatan tinggi. Wajahnya sangat gembira, dan kekuatan kultivasi di alam hidup dan mati tingkat 9 terbuka di tubuhnya, yang sangat mendominasi. Mati! Pria ini bergegas mendekat dan memukulnya dengan satu telapak tangan, berniat membunuh Lin Bai. Bab 2175 Huang Kuanlian. Gemuruh. Prajurit di alam hidup dan mati tingkat 9 ini menyerang dengan telapak tangan, dan kekuatan yang kuat meledakkan badai yang kuat, menghantam tubuh Lin Bai. Jika Lin Bai dipukul, bahkan jika dia tidak mati, dia akan jatuh ke dalam air dan langsung berubah menjadi tulang yang layu. Sentuhan. Telapak tangan ini mengenai Lin Bai, menjatuhkan Lin Bai dari tulangnya dan hampir jatuh ke dalam air. Tidak bagus. Lin Bai berteriak, wajahnya menjadi pucat karena terkejut. Jika dia jatuh ke air, Lin Bai pasti akan mati. Hahaha, ambillah harta karun itu dariku, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Prajurit di alam hidup dan mati tingkat 9 ini tertawa liar, dan menjatuhkan Lin Bai dengan telapak tangannya. Dia sangat percaya bahwa Lin Bai akan berubah menjadi tulang di antara mereka. Dan saat ini, pemandangan mengejutkan muncul, tepat ketika Lin Bai hendak jatuh ke dalam air, tiba-tiba cahaya keemasan di tubuh Lin Bai menyala, dan tubuh Lin Bai menghilang dari air dan muncul kembali di tulang. Hah! Prajurit di alam hidup dan mati tingkat 9 terkejut. Ini sangat berbahaya. Jika saya tidak sepenuhnya mengendalikan cincin Ruyi dalam beberapa hari terakhir dan dapat mengontrol posisi teleportasi, jika tidak, saya mungkin akan kesulitan melarikan diri dari kematian hari ini. Lin Bai berdiri di atas tulang, diam merasa takut. Pada saat itu, Lin Bai mengangkat kepalanya dan memandang prajurit di alam hidup dan mati tingkat 9. Seorang pejuang dari kampus timur. Lin Bai melihat prajurit ini di alam hidup dan mati tingkat 9, mengenakan jubah seorang murid dari kampus timur. Segera, Lin Bai mengeluarkan pedang iblis itu dan menyerang langsung ke arah pria itu dengan pedang dingin. Kamu tidak jatuh ke dalam air. Bagaimana kamu bisa kembali? Prajurit kampus timur berkata dengan sangat terkejut. Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka, kata Lin Bai dingin. Hanya kamu, aku khawatir itu tidak cukup untuk mengirimku ke neraka. Prajurit kampus timur itu mendengus dingin, dan segera mengumpulkan semua kekuatan spiritualnya, memukul tubuh Lin Bai dengan telapak tangan. Ilmu pedang Tian-Tian. Pada saat ini, tubuh Lin Bai tiba-tiba dipenuhi dengan arogansi 3 warna. Kekuatan pedang ini meningkat tajam lagi, dan pedang yang menakutkan menghantam orang ini. Gemuruh. Suara keras yang menggemparkan bumi menyebar. Setelah Lin Bai bertabrakan dengan orang ini, sejumlah besar air memercik ke sekelilingnya. Keduanya berada 100 meter di belakang. Prajurit Dong Yuan yang berada di alam hidup dan mati tingkat 9 menunjukkan keterkejutan yang luar biasa di wajahnya. Ketika dia melihat ke arah Lin Bai, ada keserakahan yang tidak dapat disembunyikan di matanya, kamu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kekuatan alam hidup dan mati tingkat ke-7 benar-benar bisa bertarung denganku. Berapa banyak harta yang kamu miliki di tubuhmu? Tapi itu tidak masalah. Saat aku membunuhmu, semua hartamu akan menjadi milikku. Prajurit itu tertawa liar. Dengan suara, sejumlah kekuatan spiritual di dalam tubuhnya datang untuk membunuh Lin Bai. Lin Bai tersenyum tipis, dan pedangnya tiba-tiba menjadi ganas. Sun Long. Pedang itu menyerang dengan serangan kritis. Kekuatan yang kuat sepertinya menembus kehampaan, menghancurkan semua serangan terhadap orang ini, dan pada saat yang sama, itu juga menjatuhkan orang ini langsung dari tulangnya. Tidak. Saat pria ini terbang, ekspresinya berubah drastis. Lin Bai tidak perlu membunuhnya sama sekali. Dia hanya perlu menjatuhkannya dari tulangnya. Selama dia jatuh ke dalam air, dia pasti akan mati. Di tengah jeritan melengking pria itu, Lin Bai melihatnya jatuh ke air, dan tubuhnya berubah menjadi tulang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika pria itu berubah menjadi tulang dan tenggelam ke dalam air, Lin Bai bergerak dari udara dan mengambil tas penyimpanan dari pinggang pria itu dan meletakkannya di pelukannya, tetapi dia tidak buru-buru membukanya untuk memeriksanya. Underworld Lotus. Lin Bai terbang dan mencabut Underworld Lotus. Pada saat ini, Lin Bai merasa sedikit ragu-ragu. Teratai dunia bawah ini sangat langka, bahkan di benua kuno. Mungkin hanya di sini jejak teratai dunia bawah dapat ditemukan. Haruskah aku langsung menggunakan jiwa pedang pemakan untuk memurnikan teratai dunia bawah? Atau haruskah aku menyimpannya dan kembali menyempurnakan ramuan tingkat raja?
Lin Bai memegang teratai dunia bawah dan berpikir sejenak. Setelah beberapa saat, Lin Bai membuat keputusan dan berkata, mari kita sempurnakan. Mungkin kita dapat menemukan Huang Kuanlian lain di sini. Hanya setelah kekuatan saya meningkat, dapatkah saya bersaing lebih baik untuk mendapatkan harta karun ini? Lin Bai memegang Huang Kuanlian, dan jiwa pedang yang memakan bergerak di dalam tubuhnya, secara langsung menyerap kekuatan spiritual Huang Kuanlian. Pada saat ini, Lin Bai merasakan peningkatan dalam kultivasinya. Tapi dia tidak menerobos dunia. Segera, Lin Bai berjalan lurus ke depan tanpa ragu-ragu. Sekarang di seluruh surga Gua Wani, semua pejuang mencari harta karun rahasia, tanpa kecuali. Berhenti. Tinggalkan harta karun itu. Kemana harus lari? Pada saat ini, saat Lin Bai bergerak maju, dia tiba-tiba mendengar teriakan kematian datang dari jauh di depan. Lin Bai mendongak dan melihat seorang prajurit menginjak tulang, melaju ke arahnya. Dan Lin Bai sebenarnya mengetahui sosok di atas tulang itu. Wu Ming! Teriak Lin Bai. Sosok di atas tulang itu berkulit pucat. Setelah mendengar panggilan itu, dia mendongak dan melihat Lin Bai. Dia buru-buru mendekat dan berkata dengan terengah-engah, Lin Bai, kenapa kamu di sini? Lin Bai berkata, Aku bertemu Su Xiang di luar gua surga 10.000 ujung. Saya mendengar bahwa Anda telah memasuki gua surga 10.000 ujung, jadi saya datang untuk mencari Anda. Mengapa kamu sendirian? Dan di mana Chang Sun Yun dan Meng Li? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Kita bertiga berpisah. Kita akan membicarakannya nanti. Lin Bai, kita menemukan rahasia besar di Gua Wani. Wu Ming menarik Lin Bai dan berkata buru-buru. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, rahasia apa? Wu Ming berkata dengan gugup, itu warisan. Lin Bai mengerutkan kening pada Wu Ming dan bertanya dengan penuh arti, apakah Anda menemukan istana seni bela diri dari Sekte Iblis? Dan setan, dikabarkan bahwa tempat ini adalah tempat tersegel dari istana seni bela diri Sekte Iblis. Ketika Wu Ming berbicara tentang warisan saat ini, hal pertama yang dipikirkan Lin Bai adalah istana warisan seni bela diri. Wu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan warisan dari Sekte Iblis, ini milik Sekte Sen. Lin Bai memandang Wu Ming dengan bingung dan bertanya, apa maksudmu? Wu Ming berkata, apakah kamu masih ingat? 50.000 tahun yang lalu pertempuran antara Sekte Sen dan Sekte Iblis menyebabkan banyak rahasia hilang. Di antara mereka, warisan yang ditinggalkan oleh Master Yuanzu, di Akademi Dongsu, hanya memiliki 7 kekuatan magis. Dan kami menemukan yang lain di sini. Tekniknya, itu ditinggalkan oleh para pejuang yang berlatih seni bela diri yang diturunkan oleh Master Yuanzu. Mereka mungkin tahu bahwa jika mereka mati, warisan Master Yuanzu akan hilang di Dongsu, jadi mereka pergi di belakang Wanzu ini. Mi Dongtian, menunggu orang yang ditakdirkan. Ini adalah warisan Tuan Yuanzu. Wu Ming berkata kepada Lin Bai dengan ekspresi gembira, dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Ketika Lin Bai mendengar ini, matanya tiba-tiba berbinar. Bab 2176 Warisan Tuan Yuanzu. 50.000 tahun yang lalu, Sekte Sen dan Sekte Iblis berperang, dan kedua belah pihak menderita kerugian, akibatnya banyak seni bela diri yang hilang. Yang terpenting adalah warisan Sutra Yuanzu. Sekte Senmo didirikan bersama oleh Tuan Yuanzu dan Tuan Yuanmo. Kedua leluhur suci ini sangat kuat dan meninggalkan warisan seni bela diri yang mencapai langit dan bumi. Ini adalah Sutra Yuanzu dan Sutra Yuanmo. Sutra Setan Yuan dikatakan disegel di istana seni bela diri Sekte Setan. Adapun Sutra Yuanzu, sebagian besar hilang dalam perang besar 50.000 tahun yang lalu. Saat ini, hanya 7 kekuatan ilahi yang tersisa dalam Sutra Yuanzu di Akademi Dongsu. 9 transformasi naga ilahi yang dipraktikkan oleh Li Jis adalah salah satu dari 7 kekuatan magis. Tetapi saat ini, Wu Ming dan yang lainnya benar-benar menemukan warisan Tuan Yuanzu di sini. Menurut analisis Wu Ming, selama perang besar 50.000 tahun yang lalu, banyak pejuang yang mempraktikkan Sutra Yuanzu, merasa bahwa mereka tidak dapat lepas dari kematian, dan takut setelah kematian mereka, Sutra Yuanzu akan kehilangan warisannya, meninggalkan ribuan orang. Dari Mi Dongtian sedang menunggu orang yang ditakdirkan. Lin Bai dengan penasaran bertanya, di mana warisan Tuan Yuanzu? Pikir Wu Ming, dan tanda aneh muncul di alisnya. Lin Bai melihat dan melihat bahwa tanda ini sama dengan Sekte Iblis yang diperoleh Lin Bai. Sebelumnya, tanda muridnya hampir sama, tetapi perbedaannya adalah tanda yang didapat Wu Ming adalah tanda murid Shenzong. Tanda yang diterima Lin Bai adalah tanda murid dari Sekte Iblis. Tanda murid Shenzong. Lin Bai langsung berbisik saat melihat tanda di dahi Wu Ming. Wu Ming berkata, tanda di dahiku secara tidak sengaja didapat setelah aku masuk ke gua 10.000 kehancuran. Aku bahkan tidak tahu bagaimana itu bisa sampai di sini. Bukan hanya aku yang mendapatkannya. Wu Ming, Chang Sun Yun,
Meng Li, kami mendapatkan semuanya. Hanya saja setelah kami mendapatkannya, sebuah kalimat terngiang di telinga kami. Tulang adalah perahunya, tandanya adalah buktinya, di tengah segala kehancuran, 4 aula Sekte Sen. Kata Wu Ming ringan. Lin Bai mendengar kata-kata ini dan segera berkata, dengan kata lain, di dalam gua 10.000 kehancuran, ada 4 ruang warisan yang ditinggalkan oleh Sekte Sen. Hanya prajurit yang telah menerima tanda yang memenuhi syarat untuk masuk. Wu Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh, Chang Sun Yun, Meng Li, dan aku terpisah. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, kalau begitu, apakah kamu pernah menemukan istana keempat? Wu Ming menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ditemukan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, mari kita temukan Chang Sun Yun dan Meng Li dulu. Ayo kita cari 4 aula bersama-sama. Setelah kita menemukannya, kamu bisa masuk dan mendapatkan warisan. Wu Ming berkata, total ada 4 aula, tapi kami hanya mendapat 3 tanda. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, seorang pejuang tertentu di surga Gua Wani sekarang juga mendapat tanda. Bunuh saja dia. Tandanya akan berubah. Wu Ming berkata dalam-dalam. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, Wu Ming, maksudmu? Siapa yang membunuh prajurit dengan tanda itu, dan tanda itu akan jatuh ke tangan prajurit lain? Wu Ming mengangguk dalam-dalam. Itu akan merepotkan, Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata. Wu Ming terus menangis dan tertawa. Pada saat ini, para prajurit yang mengejar Wu Ming mendatangi Lin Bai dan Wu Ming satu demi satu, dan berkata dengan dingin, nak, kenapa kamu tidak lari? Teruslah berlari. Selama kamu membunuh anak ini, lalu kamu bisa mendapatkan tanda warisan, kan? Kalau begitu jangan bicara omong kosong, siapapun yang membunuhnya adalah milik siapapun yang kamu bunuh. Ayo. Lebih dari 30 prajurit berkumpul dan memandang Wu Ming dengan ekspresi galak, melihat ganas, seperti mengupas kulit Wu Ming dan membuatnya kram. Wu Ming berbisik, Li Bai, ayo pergi dulu. Ada banyak dari mereka, jadi kita tidak ingin bertarung dengan mereka. Lin Bai melihat ke-30 orang ini. Tingkat kultivasi mereka pada dasarnya berada di alam tingkat ketiga. Hidup dan mati. Mereka yang tingkat kultivasinya sekitar tingkat keempat tidak terlalu kuat. Masih ingin lari. Tidak ada di antara kalian berdua yang bisa melarikan diri hari ini. Lebih dari 30 prajurit meraung satu demi satu, menggunakan semua metode mereka semua bergegas menuju Wu Ming. Mata Lin Bai bersinar, dan pedang iblis bersinar dengan cahaya pedang tajam di tangannya. Lin Bai segera menyerang dengan satu pedang. Mencari naga. Cahaya pedang mengerikan menyapu ke depan seperti bulan sabit. Bunuh semua prajurit yang maju dengan satu serangan pedang. Ah! Jeritan keluar. Lebih dari 30 prajurit berteriak serempak, darah berceceran di mana-mana, jatuh ke air, dan mati seketika. Wu Ming memandang Lin Bai dengan ngeri, dan berkata dengan tidak percaya, Lin Bai, tingkat kultivasi Anda. Anda sebenarnya telah mencapai alam kelahiran dan kematian tingkat ke-7. Lin Bai berkata sambil tersenyum, datanglah ke alam rahasia para dewa dan iblis. Dapatkan keberuntungan, dan buat beberapa terobosan dalam kultivasi. Ayo pergi. Temukan Meng Li dan Chang Sun Yun, dan saya akan membantu Anda mendapatkan warisan Shenzong di sini. Lin Bai berkata dengan ringan. Wu Ming merenung sejenak dan berkata, Lin Bai, ada 4 aula warisan Shenzong di sini. Jika kami menemukan prajurit lain, setelah Anda membunuhnya, Anda juga bisa mendapatkan tanda warisan, dan kemudian Anda juga bisa memasuki aula warisan. Warisan di istana. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Su Xiang ada di sini, aku mungkin akan melepaskan Su Xiang. Tapi aku, aku tidak terlalu peduli dengan warisan Shenzong. Lin Bai memiliki tanda seorang murid dari Sekte Iblis. Seni bela diri apapun di aula warisan Sekte Iblis adalah tas Lin Bai. Karena dia sudah memiliki warisan murid Sekte Iblis, Lin Bai tidak ingin bersaing dengan Meng Li, Wu Ming dan lainnya untuk mendapatkan warisan murid Sekte Sen. Sekarang, di Gua 10.000 Ujung, seorang wanita yang lebih lemah menginjak tulang dan berjalan ke depan dengan hati-hati. Wanita ini jelas-jelas Su Xiang. Lin Bai dan Wu Ming berjalan berdampingan, melaju kencang, mencari jejak Chang Sun Yun dan Meng Li. Siapapun yang membunuh mereka akan mendapatkan tanda warisan Shenzong. Bunuh. Di Gua Wanji, dua pria yang terluka parah berdiri di atas tulang, saling berhadapan. Dia dengan ganas menyerang ratusan prajurit di depannya, wajahnya pucat dan napasnya lemah. Saudara muda Meng Li, sepertinya kita telah memperoleh tanda warisan Shenzong tetapi tidak bisa mendapatkan warisan, ini adalah takdir. Chang Sun Yun menghela nafas dengan enggan. Meng Li mengertakkan gigi dan sangat tidak mau melakukannya, dan berkata, saya khawatir kita akan mati hari ini, tapi saya berharap Wu Ming dapat melarikan diri dan membalaskan dendam kami setelah menerima warisan. Ya, saya harap Wu Ming bisa melarikan diri. Chang Sun Yun menghela nafas ringan. Pada saat ini,
Lebih dari 100 prajurit dari depan bergegas maju, dan kekuatan yang kuat langsung menelan Meng Li dan Chang Sun Yun. Pada saat ini, cahaya pedang yang tajam menyerbu ke arah punggung mereka dan menyerang dengan satu pedang, menghancurkan semua serangan terhadap Meng Li dan Chang Sun Yun. Di saat yang sama, pedang ini juga menewaskan lebih dari 100 orang. Orang tersebut terlempar. Siapa? Siapa yang mencari kematian? Lebih dari 100 orang meraung serempak. Chang Sun Yun dan Meng Li juga melihat ke belakang dengan terkejut. Mereka juga sangat penasaran, siapa yang akan menyelamatkan mereka di saat seperti ini. Saat mereka berbalik, dua pria datang dengan sangat cepat, terutama salah satu dari mereka, seorang pria berkulit putih dengan pedang tajam di tangannya, wajahnya dingin, niat pedangnya melonjak ke langit, dan dia datang seperti dewa pedang. Lin Bai, Chang Sun Yun dan Meng Li berteriak kaget. Kedua orang ini tidak lain adalah Wu Ming dan Lin Bai yang telah lama mencari Chang Sun Yun dan Meng Li di Gua 10.000 Ujung. Bab 2177 Warisan Lahir. Pedang pelangi mengusir ratusan orang yang mengepung Chang Sun Yun dan Meng Li. Semua orang tampak ngeri, dan ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat dua orang datang dari kejauhan. Lin Bai, Wu Ming, Chang Sun Yun dan Meng Li sama-sama memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Dalam sekejap, Lin Bai dan Wu Ming mendatangi mereka berdua. Wu Ming buru-buru bertanya, Chang Sun Yun, Meng Li, kamu baik-baik saja? Chang Sun Yun terbatuk ringan, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan wajah muram, dan tidak ada yang serius, hanya beberapa luka ringan. Meng Li bertanya dengan heran, Lin Bai, kenapa kamu ada di sini? Kita akan bicara lebih detail nanti, kamu pergi dulu, tinggalkan ini tempatkan bagiku. Lin Bai memandangi ratusan orang yang baru saja ditakuti oleh pedangnya, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan matanya menjadi lebih dingin. Chang Sun Yun berkata dengan dingin, meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, ada banyak orang pada saat itu. Lin Bai, ayo tinggal dan membantumu. Wu Ming berkata saat ini, Chang Sun Yun, Meng Li, ikutlah aku, serahkan tempat ini pada Lin Bai. Jas Bai, jika kita tetap tinggal, itu hanya akan menimbulkan masalah baginya. Lin Bai, bertemu di tempat yang kita sepakati. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Wu Ming berbalik dan kiri. Wu Ming telah melihat kekuatan Lin Bai dan tahu bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, akan mudah untuk menghadapi lebih dari 100 prajurit ini, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Chang Sun Yun dan Meng Li menatap Lin Bai dengan tatapan sedikit khawatir, lalu segera berbalik dan pergi bersama Wu Ming. Setelah menyaksikan Chang Sun Yun dan Meng Li pergi, lebih dari 100 orang berteriak dengan marah, kemana harus pergi? Berhenti. Saat mereka berbicara, lebih dari 100 orang bergegas maju. Sosok Lin Bai melintas dan muncul dengan acuh tak acuh di depan semua orang. Jika kamu ingin mati, datang saja dan cobalah. Lin Bai berkata dengan dingin. Menghadapi Lin Bai, lebih dari 100 orang ini jelas ragu-ragu di wajah mereka, dan bahkan beberapa wajah prajurit dipenuhi dengan rasa kagum. Terutama kekuatan pedang Lin Bai barusan sangat mencengangkan, dan masih membuat para prajurit ini begitu terkejut. Apakah kamu harus menyeberang ke perairan yang bermasalah? Tidak, ilmu pedang orang ini sangat kuat. Serangan pedang tadi benar-benar kuat. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya melakukannya. Ayo, lanjutkan. Lebih dari 100 orang ini benar-benar tidak ingin melihat Chang Sun Yun dan Meng Li lolos, jadi mereka segera ragu-ragu lagi, dan akhirnya mengambil keputusan. Sambil mengertakkan gigi, ratusan orang menyerang Lin Bai bersama-sama. Dalam sekejap, langit penuh kekuatan, mengalir turun, bergegas menuju Lin Bai seperti bambu patah. Jadi bagaimana jika kamu memiliki ilmu pedang yang hebat? Jadi bagaimana jika kamu memiliki kekuatan yang besar? Kamu hanya memiliki satu orang dan satu pedang, dan jumlah kami lebih dari 100. Jika kamu bersikeras untuk berdiri hari ini, kamu akan melakukannya pasti mati. Lebih dari 100 orang ini ketika orang-orang bergegas, Lin Bai melihat ekspresi ganas di setiap wajah mereka, seolah-olah mereka akan menghancurkan Lin Bai menjadi abu. Sekarang, tapi ketika lebih dari 100 orang datang ke Lin Bai, pedang iblis itu bergetar hebat di tangan Lin Bai, dan garis-garis niat pedang mulai menyebar. Sun Long, pedang iblis itu bergerak, dan cahaya pedang meledak. Aku melihat pedang pelangi, menembus kegelapan fajar, menembus kehampaan, membelah langit dan bumi. Ah! Jeritan melengking keluar. Pedang pelangi ini lewat. Kepala ratusan orang yang menyerang Lin Bai di depan mereka terbang, darah berceceran di mana-mana, dan mayat berjatuhan satu persatu. Di Sungai Mati. Dengan satu pedang, dia membunuh lebih dari 100 orang. Lin Bai menyarungkan pedangnya, mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan semua prajurit, lalu berbalik dan langsung lari.
Tapi begitu Lin Bai pergi, seorang pria dengan ekspresi sedikit ketakutan keluar dari kegelapan dan berkata dengan dingin, ilmu pedang orang ini begitu kuat sehingga dia membunuh ratusan prajurit dengan satu pedang. Saya untuk mendapatkan tanda warisan dari orang ini. Kalau begitu beritahu saudara senior Mo Baihe. Saat dia berbicara, prajurit itu pergi dari sini untuk mencari Mo Baihe. Prajurit ini termasuk di antara lebih dari 100 orang sekarang, tetapi dia memiliki sarana untuk menyelamatkan hidupnya dan melarikan diri dari pedang Lin Bai sekarang. Bahkan Lin Bai tidak menyadari pelarian pria ini. Lin Bai menginjak tulang dan terbang sekitar 100 mil di depan, Lin Bai menemukan Wu Ming, Meng Li, dan Chang Sun Yun yang telah menunggu lama. Lin Bai, kamu akhirnya kembali. Aku masih berpikir jika kamu tidak kembali, aku akan kembali mencarimu. Chang Sun Yun melihat Lin Bai kembali saat ini, dan senyuman muncul di wajahnya. Jumlahnya terlalu banyak, dan aku kehilangan sebagian tangan dan kakiku, yang membuatmu khawatir, Lin Bai berkata sambil tersenyum tipis, karena kalian semua baik-baik saja, ayo kita pergi mencari kuil. Jika terlambat, aku khawatir rahasia gua surga 10.000 kehancuran ini akan diketahui oleh semakin banyak pejuang, dan itu akan merepotkan kemudian. Wu Ming berkata, tidak hanya itu, tetapi jika 3 kuasi orang bijak mengetahuinya, itu akan menjadi lebih merepotkan. Meng Li dan Lin Bai keduanya mengangguk dengan berat. Segera, keempat orang itu pergi dengan cepat, mencari jejak kuil di gua kehancuran abadi. Waktu berlalu. Laut mati di Gua Wani sangat besar, Lin Bai dan yang lainnya menghabiskan lebih dari 3 hari tetapi tidak dapat menemukan jejak kuil tersebut. Ledakan. Tiba-tiba, pada hari ini, suara keras menyebar ke seluruh Gua Wani. Suara apa? Lin Bai, Wu Ming dan yang lainnya tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling dengan mata waspada. Sepertinya surga 10.000 kehancuran sedang berguncang. Dan suara gemetar ini masih berlangsung, Chang Sun Yun sedikit menyipitkan matanya. Gemuruh. Terdengar suara turbulen yang hebat di Gua Wani. Seluruh laut mati berfluktuasi hebat saat ini. Tiba-tiba, setelah beberapa kali guncangan, ada 4 pilar cahaya yang menjulang ke langit di arah tenggara, yang sangat terang di laut mati yang gelap. Lin Bai, Wu Ming dan yang lainnya menoleh untuk melihat, wajah mereka penuh keterkejutan. 4 pilar cahaya. Sepertinya, kuil telah muncul. Kata Wu Ming dengan ekspresi muram. Chang Sun Yun berkata, pantas saja kita belum bisa menemukan istana apapun di Laut Mati. Ternyata istana itu tersembunyi di bawah air, dan kini baru saja muncul ke permukaan. Yang terpenting, poin kuncinya adalah ya, keempat pilar cahaya yang menjulang ke langit ini pasti akan menarik perhatian semua prajurit di Gua 10.000 kehancuran. Saat itu, begitu kami muncul, kami mungkin akan diincar oleh semua orang. Wu Ming berkata dengan muram. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, jangan berspekulasi untuk saat ini, ayo pergi ke sana dulu. Mungkin sekarang, sementara banyak pejuang belum bereaksi, kita masih memiliki beberapa peluang. Ayo pergi, kata Lin Bai dengan kedua matanya. Dalam sekejap, dia berlari lurus menuju ke arah 4 pilar cahaya dan terbang menjauh. Setelah ini, Wu Ming, Chang Sun Yun dan lainnya juga mengikuti jejak Lin Bai. Bab 2178 Istana Dao Tulang Putih. Ketika Lin Bai, Wu Ming, Chang Sun Yun, dan Meng Li berjalan tanpa henti menuju tempat di mana 4 pilar cahaya berada, para pejuang telah tiba. Apa ini? 4 istana. Istana Dao Tulang Putih. Banyak prajurit yang sangat dekat dengan keempat istana ini, jadi ketika mereka melihat 4 cahaya putih membubung ke langit, mereka berpikir ketika sebuah harta karun lahir, dia segera datang. Sesampainya di sini, mereka menemukan bahwa Laut Mati terus berguncang. Ada 4 istana yang terbuat dari tumpukan tulang, yang perlahan melayang dari bawah Laut Mati dan mendarat dengan mantap di Laut Mati. Dan 4 sinar cahaya yang naik ke langit menyebar dari Istana Tulang Dao Putih. Setelah beberapa prajurit tiba di sini, mereka ingin memasuki 4 istana ini, tetapi mereka menemukan bahwa ada formasi pertahanan yang tidak bisa dihancurkan di atas 4 istana, yang mencegah para prajurit untuk masuk. Lambat laun, semakin banyak prajurit berkumpul di sini, mata mereka cerah dan terfokus pada istana, seolah-olah sedang memikirkan cara memasuki istana. Tidak lama kemudian, seorang pemuda dengan ekspresi arogan datang berlari dari kejauhan dan tiba di depan 4 istana Bondao. Putra kuasi suci dari kampus timur ada di sini. Itu Mo Baihe, kakak senior Mo Baihe. Tapi ketika mereka melihat pemuda sombong ini, para prajurit dari kampus timur mendekatinya satu demi satu. Mata Mo Baihe berkilat, dan dia mendarat di Istana Tulang Dao Putih dan bertanya, apa yang terjadi? Seorang prajurit dari halaman timur berkata, saudara senior Mo Baihe, keempat istana ini melayang dari air. Ada barisan pertahanan di atas, menghalangi masuknya kita. Para prajurit di sini mungkin sedang memikirkan cara untuk masuk. Ketika Mo Baihe mendengar ini,
matanya berkedip dan dia melihat sekeliling, lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke salah satu jalan Bon. Istana, satu langkah ke depan, kekuatan luar biasa meledak, dan sebuah telapak tangan jatuh di Istana Tulang Putih Dao. Saya melihat riak menyebar di Istana Dao Tulang Putih. Pukulan tentatif Mo Baihe menjatuhkan Do Istana Dao Tulang Putih, tetapi tidak merusak formasi pertahanan di Istana Dao Tulang Putih. Itu memang formasi pertahanan yang sangat kuat, Mo Baihe bergumam dengan suara rendah, tetapi karena keempat istana ini telah muncul, tidak mungkin sia-sia. Pasti ada cara untuk memasukinya. Apa sebenarnya itu? Apa yang bisa kita lakukan? Mo Baihe merenung keras. Para prajurit di sekitarnya dipenuhi dengan kekecewaan ketika mereka melihat bahwa bahkan Mo Baihe tidak dapat menembus formasi pertahanan di Istana White Bone Dao. Setelah beberapa saat, dua putra kuasi suci lainnya juga datang ke sini. Wang Qing dari kampus selatan, Zhang Qian dari kampus utara. Keduanya datang ke sini dari arah yang berbeda, dan keduanya memandang ke Istana Bon. Meskipun Mo Baihe juga melihat Wang Qing dan Zhang Qian, dia tidak menyapanya. Kemudian, Wang Qing dan Zhang Qian mencoba satu demi satu, tetapi sama seperti Mo Baihe, mereka tidak dapat menembus formasi pertahanan di Istana Dao Tulang Putih. Mo Baihe berkata pada saat ini, jangan repot-repot, kamu tidak bisa memecahkannya. Zhang Qian berkata, Mo Baihe, apa maksudmu? Mo Baihe berkata dengan ekspresi bangga, saya sudah mencobanya sebelumnya kalian datang. Nah, formasi pertahanan di sini sangat kuat. Bahkan jika kita bertiga bergabung, kita tidak dapat menggoyahkannya. Wang Qing berkata pada saat ini, karena tidak dapat ditembus dengan kekerasan, pasti ada cara lain untuk masuk. Segera, Mo Baihe, Wang Qing, dan Zhang Qian mulai berpikir secara mendalam. Pada saat itu, seorang pendekar tiba-tiba berteriak, saya tahu, tanda warisan yang diperoleh Chang Sun Yun, Meng Li, dan Wu Ming ternyata adalah tanda untuk memasuki istana ini. Kalau begitu, istana di sini seharusnya menjadi warisan. Prajurit itu berbicara dengan suara tanpa suara, yang segera terdengar oleh para prajurit di sekitarnya. Mo Baihe bertanya, apa maksudmu? Prajurit itu berkata dengan tergesa-gesa, kakak senior Mo Baihe, Chang Sun Yun, Meng Li, dan Wu Ming adalah prajurit pertama yang memasuki Gua 10.000 Kehancuran. Setelah masuk, mereka mendapat tanda. Wang Qing berkata dengan dingin, siapa maksudmu? Siapapun yang memasuki Gua 10.000 Kehancuran terlebih dahulu akan mendapatkan tanda ini. Zhu Jingyi, yang mengikuti Wang Qing, memiliki ekspresi penyesalan di wajahnya saat ini. Diam-diam mengertakkan gigi. Sialan, awalnya aku ingin membiarkan Chang Sun Yun dan yang lainnya menjelajahi jalannya. Siapa sangka siapapun yang memasuki tempat ini lebih dulu bisa mendapatkan tanda warisan. Saya memberi mereka kesempatan dengan sia-sia. Hati Zhu Jingyi dipenuhi penyesalan dan kemarahan saat ini. Zhu Jingyi lah yang secara pribadi menangkap Chang Sun Yun, Meng Li dan Wu Ming, dan Zhu Jingyi lah yang secara pribadi mendorong mereka ke dalam Gua Kehancuran Abadi. Awalnya saya ingin mereka menjelajahi jalan raya, tetapi saya tidak berharap memberi mereka kesempatan. Jika aku mengetahuinya, aku seharusnya menjadi orang pertama yang masuk. Zhu Jingyi mengertakkan gigi dan berkata, jika aku mendapatkan warisan tempat ini, maka Lin Bai tidak akan bisa berlutut di kakiku dan memohon. Minta ampun. Zhang Qian berkata, jika ini benar-benar terjadi. Jika demikian, Chang Sun Yun, Meng Li, dan Wu Ming, mereka mendapat 3 nilai, tetapi ada 4 istana di sini, dan seharusnya ada nilai keempat. Lalu, siapa orang keempat yang masuk? Zhang Qian kedinginan saat ini. Bertanya dengan suara. Wang Qing mengingat dengan hati-hati dalam benaknya bahwa cucunya Yun, Meng Li dan Wu Ming adalah orang pertama yang masuk, tetapi setelah mereka masuk, beberapa prajurit yang tidak takut mati masuk. Saat itu sangat membingungkan, dan tidak ada yang tahu siapa yang mendapat nilai keempat. Prajurit itu berkata, kakak senior Mo Baihe, tidak masalah siapa yang mendapat tanda keempat, tapi siapapun yang membunuh prajurit yang memiliki tanda itu bisa mendapatkan tanda itu, jadi sekarang kita hanya perlu membunuh Chang Sun Yun, Meng Li, Wu Ming, kita bisa mendapatkan tanda di tubuh mereka. Ketika Mo Baihe mendengar ini, senyuman kejam muncul di sudut mulutnya, jadi begitu, mudah ditangani. Selama mereka berani datang, salah satu tanda warisan pasti akan menjadi miliknya. Milikku. Zhang Qian sedikit mengernyit dan diam-diam mengepalkan tinjunya. Wang Qing juga menarik napas dalam-dalam dan tetap diam. Mata Zhu Jingyi bersinar dengan niat membunuh, dan dia mengertakkan gigi, berharap dia bisa memakan Chang Sun Yun dan yang lainnya hidup-hidup. Sikat, sikat, sikat. Saat pilar cahaya dari 4 istana di sini menjadi semakin mempesona, semakin banyak prajurit yang datang ke sini. Lin Bai dan Wu Ming juga termasuk di antara mereka. Ketika Lin Bai datang ke sini dan melihat begitu banyak prajurit di depannya, dia langsung berkata dengan kilatan matanya, sepertinya kita terlambat.
Saya tidak menyangka begitu banyak prajurit yang berkumpul di sini. Lin Bai melirik pada itu. Sebenarnya ada ribuan prajurit di sini. Di antara mereka, Lin Bai bahkan melihat 3 putra semi suci, Wang Qing, Zhang Qian, dan Mo Baihe. Meng Li berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Ming tampak murung. Lin Bai berkata, melihat mereka, mereka jelas sedang menunggu kita. Mereka tidak akan pergi dengan mudah. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain selain mendobrak. Mendobrak. Mata Wu Ming berubah kaget, dia terkejut dengan kata-kata Lin Bai. Bab 2179 Wang Qing yang sok suci. Mendobrak secara paksa. Wu Ming sangat ketakutan oleh kata-kata Lin Bai, dan segera berkata, Lin Bai, ada ribuan prajurit di sini, dan kebanyakan dari mereka adalah prajurit di atas alam tingkat kelima. Hidup dan mati, dan ada 3 orang bijak semu. Anak itu ada di sini. Jika kita memaksa masuk, aku khawatir. Kemungkinannya buruk, kata Wu Ming cemas. Faktanya, kekhawatiran Wu Ming sepenuhnya benar, bahkan Lin Bai tidak sepenuhnya yakin bahwa dia bisa berjuang untuk keluar dari tangan begitu banyak orang kuat, apalagi Wu Ming, Meng Li dan lainnya. Chang Sun Yun berkata, ya, jika kita menerobos dengan paksa, saya khawatir akan sulit untuk keluar dari pengepungan. Meng Li tidak pandai menggunakan otaknya, dan sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Lin Bai dan Wu Ming. Tapi dia tidak menyela. Lin Bai merenung untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, mata Lin Bai bersinar dan senyuman muncul di sudut mulutnya, saya punya cara. Wu Ming bertanya, bagaimana? Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya akan menarik perhatian mereka. Ketika Anda mengambil kesempatan untuk bergegas ke Istana Dao, harus ada barisan pertahanan di Istana Warisan. Begitu Anda masuk, mereka tidak akan dapat melakukan apapun terhadap Anda. Bagaimana jika mereka mengetahui bahwa Anda membantu kami memasuki Istana Warisan, saya khawatir mereka akan melampiaskan semua kemarahan mereka kepada Anda. Wu Ming sedikit khawatir tentang Lin Bai. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selama kamu memasuki Istana Warisan, secara alami aku akan menemukan cara untuk melarikan diri. Lin Bai mengangguk dan berkata, sekarang ini adalah cara terbaik. Jika kita tidak melakukannya ini, kita akan terus menyia-nyiakannya, dan itu akan merugikan kita semua. Tidak ada gunanya, kata Lin Bai enteng. Wu Ming, Chang Sun Yun, dan Meng Li semuanya diam. Itu saja, Anda harus memanfaatkan kesempatan ini. Saya pergi. Setelah mengatakan itu, Lin Bai langsung terbang ke depan. Wu Ming menghela nafas pelan, lalu diam-diam bersembunyi di kegelapan bersama Meng Li dan Chang Sun Yun, menunggu kesempatan. Lin Bai perlahan datang ke Istana Dao Tulang Putih, berdiri di tengah kerumunan, dan memandang Istana Dao Tulang Putih dengan ekspresi tenang. Zhu Jingyi, Lin Bai, yang berada di antara kerumunan, melihat sekilas Zhu Jingyi bersembunyi di belakang Wang Qing dan tersenyum dingin. Segera, tubuh Lin Bai bersinar, dan dia terbang langsung dari kerumunan. Pedang iblis meledak dengan cahaya pedang di tangannya, dan pedang tajam itu langsung menuju ke leher Zhu Jingyi. Seluruh tubuh Zhu Jingyi ngeri. Pada saat yang sama dia merasakan nafas dingin, dia berbalik dan melihat pedang Lin Bai terbang ke arahnya. Wajahnya tiba-tiba menjadi panik, saudara senior Wang Qing, selamatkan aku. Wang Qing awalnya berada di saat ini. Sambil memikirkan cara mendapatkan tanda warisan dan memasuki istana di depan Mo Baihe dan Zhang Qian, pikirannya terganggu oleh kemunculan tiba-tiba Lin Bai pada saat ini. Wajah Wang Qing menjadi gelap. Saat dia mengambil langkah ke depan, dia memblokir pedang Lin Bai dengan telapak tangan tajam yang sekuat membalikkan awan dan melihat bulan. Itu kamu lagi. Setelah Wang Qing memblokir pedang Lin Bai, ekspresi ketidaksabaran muncul di wajahnya. Wang Qing pernah bertemu Lin Bai sebelumnya di pintu masuk Gua Wanji, tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang Lin Bai mengambil tindakan melawan Zhu Jingyi lagi. Lin Bai berkata dengan dingin, hari ini aku akan membunuh Zhu Jingyi, siapapun yang menghentikannya akan mati. Setelah mendengar kata-kata Lin Bai, Wang Qing tidak menjawab, lalu dia mendengar Mo Baihe mencibir, haha, nada yang besar sekali, siapapun yang berhenti siapa. Mati, mungkinkah kamu? Bahkan Li Jis tidak memiliki nada yang begitu keras. Apakah semua prajurit di Akademi Selatan adalah orang-orang yang sombong? Zhang Qian tersenyum sedikit, tetapi tidak mengambil tindakan. Wang Qing berkata dengan dingin, adik laki-laki, aku sudah memberitahumu sebelumnya. Kita sekarang berada di alam rahasia para dewa dan iblis. Para pejuang di Akademi Selatan harus bersatu dan berbagi kebencian yang sama. Sekarang bukan waktunya untuk pertempuran internal. Hahaha. Lin Bai tertawa dengan nada menghina. Melihat penghinaan di wajah Lin Bai, Wang Qing juga sedikit marah dan bertanya dengan dingin, mengapa kamu tertawa? Lin Bai menatap Wang Qing dan berkata, saudara senior Wang Qing, kamu mengatakan bahwa kami para pejuang kampus selatan harus berbagi kebencian yang sama dan bersatu. Setuju,
Lalu kenapa kamu tidak menghentikan Zhu Jingyi ketika dia pergi menangkap temanku? Bukankah temanku seorang pejuang dari Akademi Selatan? Ketika Zhu Jingyi mendorong temanku ke dalam gua dari 10.000 kehancuran, mengapa Anda tidak mengucapkan kata-kata ini? Sekarang saya ingin membunuh Zhu Jingyi, tetapi Anda ingin saya melepaskan kebencian saya dan berbagi kebencian yang sama dengan musuh. Jangan kakak senior Wang Qing berpikir kata-katamu. Benar-benar konyol. Lin Bai melihatnya dengan sinis. Kata Wang Qing. Sebelumnya, Zhu Jingyi menangkap Chang Sun Yun dan yang lainnya dan meminta mereka menjelajahi jalan menuju gua segala kehancuran. Saat itu, Wang Qing berada di sisi Zhu Jingyi, namun dia tidak menghentikan mereka. Jika gua 10.000 kehancuran adalah tanah terpencil, tempat kematian, maka jika Wu Ming dan yang lainnya adalah orang pertama yang masuk ke tempat ini, mereka pasti akan mati. Saat itu, Wang Qing tidak menghentikannya dan hanya menonton dalam diam. Sekarang Lin Bai ingin membunuh Zhu Jingyi, tetapi Wang Qing berdiri dan berkata untuk tidak membunuh satu sama lain, kita harus berbagi kebencian yang sama. Wang Qing ini, di permukaan, tampak lurus dan benar, tetapi sebenarnya dia adalah seorang munafik. Wajah Wang Qing menjadi gelap mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, dan dia berkata dengan dingin, tidak peduli apa, kamu tidak dapat membunuh Zhu Jingyi ketika aku di sini hari ini. Lin Bai tersenyum dingin. Saat ini, Zhu Jingyi berada di belakang Wang Qing. Dia takut dengan keganasan Lin Bai dan wajahnya panik. Dia tiba-tiba teringat sesuatu pada saat ini dan berkata dengan keras, he. Dia dan Chang Sun Yun, Meng Li, dan Wu Ming mereka adalah teman hidup dan mati. Selama kita menangkapnya, kita pasti bisa memaksa Wu Ming, Chang Sun Yun dan yang lainnya keluar. Zhu Jingyi berkata dengan keras saat ini. Hah, dia sebenarnya berteman dengan ketiga orang itu. Mata Mo Baihe berkilat saat ini, menatap Lin Bai. Zhang Qian juga tampak penasaran. Wang Qing juga memandang Lin Bai dengan heran. Apa yang dikatakan Zhu Jingyi? Orang ini adalah teman hidup dan mati Chang Sun Yun, Meng Li, dan Wu Ming. Bukankah itu berarti selama kita menangkap orang ini, kita bisa memaksa ketiganya untuk menyerahkan tandanya? Dia mengenalnya. Ketiga orang itu. Pada saat ini, saat Zhu Jingyi membuka mulutnya untuk berbicara tentang hubungan antara Lin Bai, Chang Sun Yun dan lainnya, dia segera menarik perhatian semua prajurit yang hadir. Lin Bai langsung menjadi fokus perhatian semua orang. Merasakan tatapan di sekelilingnya dan mendengar bisikan mereka, senyuman dingin muncul di bibir Lin Bai. Inilah yang ingin dilihat Lin Bai. Lin Bai harus menarik perhatian semua orang untuk menciptakan peluang bagi Wu Ming dan yang lainnya. Wang Qing berkata dengan wajah muram, saudara junior ini, Chang Sun Yun, Meng Li, Wu Ming, di mana mereka bertiga? Saudara senior Wang Qing, jika kamu menanyakan hal ini padaku, kamu sebaiknya bertanya pada Zhu Jingyi, itu dia. Akulah yang mendorong mereka bertiga ke dalam gua 10.000 kehancuran, dan kamu tidak tahu di mana mereka berada, bagaimana aku bisa tahu? Lin Bai berkata dengan dingin. Bab 2180 memasuki Istana Dao. Lin Bai menatap Zhu Jingyi dan Wang Qing dan berkata dengan dingin, saudara Wang Qing, Zhu Jingyi, bukankah menurutmu itu konyol? Kamu mendorong Chang Sun Yun, Meng Li, dan Wu Ming ke dalam gua 10.000 kehancuran. Sekarang kamu menyerangku. Ingin seseorang. Lin Bai tertawa sinis. Wang Qing berkata dengan dingin, saya tidak bercanda dengan Anda. Jika Anda mengetahui lokasinya, saya menyarankan Anda untuk memberi tahu saya secepatnya. Jika tidak, jika pejuang dari sekolah Tao lain menemukan mereka, mereka akan berada dalam bahaya. Senior Wang Qing saudaraku, kamu mengatakan ini seolah-olah aku sudah memberitahumu bahwa mereka bertiga bisa selamat. Tidakkah kamu ingin menemukan mereka dan mendapatkan tanda warisan pada mereka? Lin Bai memandang Wang Qing sambil mencibir dan berkata. Wang Qing tertegun sejenak, dan kemudian cibiran perlahan muncul di sudut mulutnya. Adik laki-laki Lin Bai, apa maksudmu dengan kata-katamu? Apakah kamu benar-benar tahu di mana mereka berada? Setelah mendengar ini, Lin Bai wajah tiba-tiba menjadi gelap. Mata Mo Baihe dan Zhang Qian berbinar, dan ada sedikit kegembiraan di wajah mereka. Wang Qing mencibir dan berkata, jika tebakan saya benar, mereka seharusnya tidak jauh dari sini. Karena mereka melihat begitu banyak dari kita pejuang di sini, mereka tidak berani datang dengan mudah dan membiarkan Anda datang untuk mencari tahu kebenarannya, kan? Kamu mencoba menipuku. Kamu tercela dan tidak tahu malu. Lin Bai meraung dengan gigi terkatup. Wang Qing mendengus dengan nada menghina, jika aku yang harus disalahkan, aku menyalahkanmu karena bodoh. Terlalu bodoh. Terlalu bodoh. Hahaha. Wajah Lin Bai terus menjadi gelap dan dia berdiri diam. Wang Qing berkata dengan dingin, karena kamu berteman hidup dan mati dengan mereka, maka aku hanya perlu menangkapmu. Aku tidak percaya mereka bisa melihatmu mati di tanganku. Selama mereka berani muncul, aku pasti akan membiarkan mereka mati tanpa tubuh mereka utuh.
Wang Qing berkata dengan ekspresi kejam di wajahnya. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata Wang Qing, ekspresinya tiba-tiba muncul, dan tubuhnya menghilang dengan sangat cepat, dan dia akan meninggalkan tempat ini. Dia ingin lari. Mau pergi. Tetap bersamaku. Tangkap dia. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada Lin Bai, jadi setiap gerakan Lin Bai ada di mata semua orang. Tengah. Tapi ketika Lin Bai bergerak untuk pergi, para prajurit segera bereaksi. Berhenti. Mo Baihe segera mengambil langkah maju, dan kekuatan level Putra Suci Semu segera menyebar. Sebuah sidik jari yang tebal dan kuat jatuh dengan keras di kepala Lin Bai. Ekspresi Lin Bai tiba-tiba berubah, pedang iblis bersinar dengan cahaya dingin di tangannya, dan dia menyerang dengan pedang tersebut, menghancurkan telapak tangan Mo Baihe. Puff! Ketika pukulan itu bertabrakan, meskipun Lin Bai menghancurkan serangan Mo Baihe, dia juga terkejut dengan efek samping dari telapak tangan ini dan memuntahkan darah. Tangkap dia! Paksa ketiga orang itu keluar. Pada saat ini, para prajurit di sekitarnya mengerumuni Lin Bai. Sun Long. Lin Bai menebas dengan pedang, dan cahaya pedang yang tajam langsung membunuh lebih dari selusin prajurit yang bergegas. Lin Bai bahkan tidak punya waktu untuk menyimpan tas penyimpanan mereka, jadi dia menjauh ke kejauhan, ingin meninggalkan tempat ini. Ternyata mereka punya kekuatan. Pantas saja mereka mengirimmu untuk mencari tahu kebenarannya. Tapi karena kamu ada di sini, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan mudah? Mo Baihe tersenyum dingin dan mengambil langkah ke depan, wajahnya penuh dengan kemarahan. Kesombongan, dan kekuatannya tiba-tiba berkumpul. Gemuruh. Suara keras yang menggetarkan bumi terdengar saat pukulan Mo Baihe mengenai punggung Lin Bai tepat. Puff! Lin Bai memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya tiba-tiba menjadi tertekan. Tapi Lin Bai masih mengertakkan gigi dan bertahan, mencoba untuk segera keluar dari sini. Masih ingin lari. Wang Qing mencibir dan segera mengejarnya. Sementara itu, kekacauan akan datang. Tepat pada saat ini, ketika semua perhatian penonton tertuju pada Lin Bai, tiga sosok muncul dari kegelapan dan langsung menuju ke empat istana Bondao. Ketika mereka melihat Lin Bai melarikan diri karena malu, mereka merasa khawatir. Lin Bai, apakah kamu baik-baik saja? Chang Sun Yun berkata dengan cemas. Meng Li tampak sedih dan berkata, jika Lin Bai mati demi warisan belaka ini, maka aku, Meng Li, lebih baik tidak melakukannya. Wu Ming melihat ke arah mana Lin Bai melarikan diri, dan berkata dengan muram. Wajah, jangan lakukan itu lagi. Tunggu, kita harus percaya pada Lin Bai, dia tidak akan melakukan apapun yang tidak pasti. Sekarang dia sudah cukup menarik perhatian kita, ayo pergi ke Istana Tulang Putih Dao. Jangan biarkan pengorbanan Lin Bai, semuanya sia-sia. Wu Ming relatif rasional, dia melintas dan langsung pergi ke Istana Dao Tulang Putih. Saat kita keluar dari Istana Dao Tulang Putih, tak seorang pun yang menyerang Lin Bai di sini. Akan selamat. Wajah Wu Ming dipenuhi dengan niat membunuh saat dia bergegas menuju Istana Dao Tulang Putih. Sikat, sikat, sikat. Wu Ming dan yang lainnya segera bergegas keluar dari kegelapan dan langsung menuju Istana Dao Tulang Putih. Pada saat ini, kekuatan menakutkan tiba-tiba menimpa kepala Wu Ming dan yang lainnya. Wu Ming mendongak kaget, dan melihat cibiran di bibir Zhang Qian dari jauh, saya sudah lama melihat bahwa kemunculan tiba-tiba anak ini di sini pasti memiliki arti lain. Sepertinya tebakan saya benar. Anda ingin menarik kami. Perhatiannya membuatmu bisa memasuki Istana Dao Tulang Putih. Wu Ming, Chang Sun Yun, Meng Li, aku harus mengatakan bahwa kamu benar-benar layak untuk dijadikan teman. Tidak banyak orang di dunia ini yang mau ambil risiko untuk orang lain. Dan bahkan mempertaruhkan nyawamu, kata Zhang Qian dingin. Petualangan Lin Bai hari ini akan sia-sia. Tinggalkan jejak warisan. Zhang Qian mendengus dingin dan menyerang dengan telapak tangan. Bahkan jika Wu Ming, Chang Sun Yun, dan Meng Li bergabung, mereka tetap tidak akan mampu melawan Zhang Qian, sang petapa. Pada saat ini, Lin Bai tiba-tiba menoleh ke belakang dan melihat Zhang Qian mengambil tindakan terhadap Meng Li dan yang lainnya. Lin Bai segera mengertakkan gigi dan berkata, Ruyiring. Tubuh Lin Bai tiba-tiba menghilang dari semua orang. Kemana dia pergi? Mengapa anak ini tiba-tiba menghilang? Di mana dia? Para prajurit yang mengejar Lin Bai semuanya berseru. Bahkan Mo Baihe, Wang Qing, dan Zhu Jingyi tampak bingung. Tapi ketika Lin Bai muncul lagi, dia muncul di depan Zhang Qian. Sun Long. Pedang itu jatuh dan membunuh Zhang Qian. Wajah Zhang Qian pucat. Dia menatap Lin Bai dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu bisa muncul di hadapanku dalam sekejap? Zhang Qian juga sangat terkejut dengan gerakan luar biasa Lin Bai. Lin Bai berkata, cepat pergi ke Istana Dao Tulang Putih. Oke. Chang Sun Yun, Meng Li, dan Wu Ming sadar saat ini dan bergegas menuju Istana Dao Tulang Putih. Pada saat ini, mereka bertiga mendarat di depan Istana Dao Tulang Putih.
Tanda warisan di dahi mereka berkedip dan mereka masuk. Tidak. Mata Zhang Qian merah darah dan dia sedikit marah. Ketika dia melihat Chang Sun Yun dan yang lainnya memasuki istana Dao Tulang Putih, wajahnya semakin menunjukkan keengganan. Ketika dia melihat ke arah Lin Bai lagi, ada niat membunuh yang kuat di matanya.